Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haniatul Mufiah dengan nomor induk mahasiswa 2006 03 11 0100. Di sini saya akan mereview materi kimia lingkungan tentang limbah B3. Pengertian limbah B3. B3 sendiri itu singkatan dari bahan beracun dan berbahaya. Oleh karena itu, pengertian limbah B3 dapat diartikan sebagai suatu buangan atau limbah yang sifat dan konsentrasinya mengandung zat yang beracun dan berbahaya, sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, dan mengancam kelangsungan hidup manusia serta organisme lainnya. Limbah B3 bukan hanya dapat dihasilkan dari kegiatan industri. Kegiatan rumah tangga pun juga menghasilkan beberapa limbah jenis B3. Beberapa contoh limbah B3 yang dihasilkan dalam rumah tangga domestik diantaranya adalah bekas pengharum ruangan, motif pakaian, deterjen pakaian, pembersih kamar mandi, bersih kaca atau jendela, bersih lantai, pengkilat kayu, pembersih oven, basmi serangga, lem perekat, hairspray, dan batu baterai. Jenis limbah B3. Menurut PP nomor 101 tahun 2014, limbah B3 dapat dibagi menjadi 3 jenis. Antara lain yang pertama, limbah B3 dari sumber spesifik. Sumber spesifik adalah segala macam limbah berbahaya yang berasal dari kegiatan utama industri. Segala macam limbah berbahaya yang berasal dari kegiatan utama industri. Contohnya adalah pelarut terhalogensi seperti klorobenzena dan metilen klorida. Pelarut yang tak terhalogensi seperti toluena, aseton, dan nitrobenzena. Asam atau basa seperti natrium hidroksida, asam sulfat, dan asam fosfat. Serta limbah yang tidak spesifik seperti aki, bekas, dan limbah laboratorium. Limbah B3 dari sumber spesifik dibagi menjadi 2 jenis, yaitu limbah B3 dari sumber spesifik umum dan khusus. Limbah dari spesifik umum contohnya adalah katalis bekas dan limbah karbon aktif dari pabrik pupuk, residu proses produksi dan abu insinerator dari pabrik pestisida, serta residu dasar tangki dan sludge dari proses produksi kilang minyak bumi. Sedangkan limbah B3 dari sumber spesifik khusus, contohnya slag nikel, copper slag timah putih, dan sludge ipal. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik. Yang kedua, limbah B3 dari sumber tidak spesifik. Sama halnya dengan limbah B3 dari sumber spesifik, limbah ini juga berasal dari aktivitas industri. Namun, limbah ini bukan berasal dari kegiatan utama industri, melainkan dari kegiatan sampingannya seperti kegiatan pemeliharaan alat, pencucian, pengemasan, pelarutan kerak, dan sejenisnya. Selain itu, limbah B3 yang tidak jelas sumbernya dan belum diketahui secara pasti kandungannya, racun di dalamnya juga bisa dimasukkan ke dalam jenis limbah B3 dari sumber tidak spesifik. Yang ketiga, limbah B3 dari B3 yang sudah kadaluarsa, tumpah dan bekas kemasan B3. Sebagai informasi, limbah B3 juga memiliki masa kadaluarsanya sendiri,
Limbah yang sudah kadaluarsa ini pun tidak kalah berbahaya. Namun karena memiliki karakter yang berbeda, limbah jenis ini dipisahkan ke dalam kategori sendiri. Limbah B3 yang tumpah dan bekas kemasan limbah B3 masuk ke dalam jenis limbah yang satu ini. Beberapa contoh limbah yang masuk ke dalam jenis ini antara lain limbah tembaga sianida, karbon sulfida, barium sianida, endrin, dan gas fluor. Banyak limbah B3 yang berasal dari kegiatan industri, tetapi juga ada yang berasal dari kegiatan rumah tangga, misalnya bekas pengharum ruangan, deterjen pakaian, dan pemutih pakaian. Pengolahan limbah B3 industri memang lebih rumit, terlebih mengingat kuantitasnya tidak sedikit. Jadi, pengolahan limbah B3 itu lebih rumit daripada limbah B3 di industri itu lebih rumit karena kuantitasnya lebih sedikit. Selanjutnya adalah sifat dan klasifikasi limbah B3. Suatu limbah tergolong sebagai bahan berbahaya dan beracun jika ia memiliki sifat-sifat tertentu. Di antaranya yang pertama, mudah meledak atau eksplosif. Limbah mudah meledak adalah limbah yang pada suhu dan tekanan standar dapat meledak karena dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi lewat reaksi fisika atau kimia sederhana. Limbah pada sifat ini sangat berbahaya, baik saat penanganannya, pengangkutan, hingga pembuangannya, karena bisa menyebabkan ledakan besar tanpa diduga-duga. Contohnya pada limbah bahan eksplosif ini adalah limbah seperti asam perikat. Yang kedua, pengoksidasi atau oksidasi. Limbah pengoksidasi adalah limbah yang dapat melepaskan panas karena teroksidasi sehingga menimbulkan api saat bereaksi dengan bahan lainnya. Limbah ini jika tidak ditangani dengan serius dapat menyebabkan kebakaran besar pada ekosistem. Contohnya adalah karbon. Yang ketiga, mudah menyala atau flammable. Limbah yang memiliki sifat mudah sekali menyala adalah limbah yang dapat terbakar karena kontak dengan udara, nyala api, air, atau bahan lainnya, meski dalam suhu dan tekanan standar. Contohnya misalnya pelarut benzena, pelarut toluena, atau pelarut aseton yang berasal dari industri cat, tinta, pembersihan logam, dan laboratorium kimia. Yang keempat, beracun atau moderately toxic. Limbah beracun adalah limbah yang memiliki atau mengandung zat yang bersifat racun bagi manusia atau hewan, sehingga menyebabkan keracunan, sakit, atau kematian, baik melalui kontak pernafasan, kulit, maupun mulut. Contohnya seperti buangan pestisida. Yang kelima, berbahaya atau harmful. Limbah berbahaya adalah limbah yang baik dalam fase padat, cair maupun gas yang dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan sampai tingkat tertentu melalui kontak inhalasi ataupun oral. Yang keenam, korosif atau corrosive. Limbah yang bersifat korosif adalah limbah yang memiliki ciri dapat menyebabkan iritasi pada kulit, menyebabkan pengkaratan pada baja, mempunyai pH lebih dari 2, bersifat asam, dan pH lebih dari 12,5 bersifat basa. Contohnya
Misalnya, sisa asam sulfat yang digunakan dalam industri baja, limbah asam dari baterai dan acuh, serta limbah pembersih sodium hidroksida pada industri logam. Yang ketujuh, bersifat iritasi. Limbah yang dapat menyebabkan iritasi adalah limbah yang menimbulkan sensitasi pada kulit, peradangan maupun menyebabkan iritasi pernapasan, pusing, dan mengantuk bila terhirup. Contohnya adalah asam formiat yang dihasilkan dari industri karet. Yang ke-8, berbahaya bagi lingkungan atau dangerous to the environment. Limbah dengan karakteristik ini adalah limbah yang dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan dan ekosistem. Misalnya limbah CFC atau klorofluorokarbon yang dihasilkan dari mesin pendingin. Yang ke-8, yang terakhir, karsinogenik, tetratogenik, dan mutagenik. Limbah karsinogenik adalah limbah yang dapat menyebabkan timbulnya kanker. Limbah tetratogenik adalah limbah yang mempengaruhi pembentukan embrio, sedangkan limbah mutagenik adalah limbah yang menyebabkan perubahan kromosom. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu taufiq wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.